Baik, shalom, salam sejahtera buat seluruh jemaat, baik dari Kota Kupang maupun juga dari tempat atau daerah yang lain. Kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita, yakni The Lord's Prayer, doa Bapa kami, dan ini adalah bagian yang keempat. Mari kita melihat doa Bapa kami sekali lagi. Matius 6, 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiap kali kita mau membahas doa Bapa kami, kita baca teks doa Bapa kami ini. Jadi kalau saya bisa khotbah sampai seri 15 atau 20, maka saudara tiap minggu membaca doa Bapa kami ini, itu berarti bahwa setelah semua selesai, saudara pasti menghafal. Kalau tidak ada yang tidak hafal, itu keterlaluan rasanya, ya. Nah, kita ada di seri khotbah ini, dan ini seri yang keempat. Berarti sudah 3 seri kita lewati. Dan dalam 3 seri ini kita sudah membahas 5 poin penting. Pertama adalah kita bahas tempat di mana doa Bapa kami diajarkan. Kedua, latar belakang diajarkannya doa Bapa kami. Ketiga, perbedaan doa Bapa kami versi Injil Matius dan Injil Lukas. Yang keempat, tujuan pemberian doa Bapa kami. Yang kelima, sekilas pandang terhadap doa Bapa kami. Dan mulai seri ini kita akan mulai masuk kepada inti daripada kata-kata doa Bapa kami ini. Dan ini sekaligus menjadi poin kita selanjutnya. Dan ini adalah poin yang ke-6. Dalam poin ke-6 ini saya membahas satu kata saja, yaitu Bapa. Jadi khotbah hari ini hanya satu kata, membahas satu kata, Bapa. Ini adalah permulaan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian Bapa. Nah, saudara-saudara, dengan munculnya kata Bapa di dalam permulaan doa ini, itu secara jelas mengajarkan kepada kita bahwa doa itu ditujukan kepada Bapa. Nah, dari satu kata ini, kata Bapa ini, saya mau bahas beberapa hal. Pertama adalah, ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berdoa kepada Yesus dan Roh Kudus. Karena dikatakan Bapa, bisa memunculkan pemikiran bahwa alamat doa itu adalah Bapa. Dan hanya Bapa, karenanya tidak boleh berdoa selain kepada Bapa. Karena itulah di sini saya tegaskan bahwa sekalipun doa ini dikatakan secara eksplisit dinaikkan kepada Bapa, Bapa adalah pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh berdoa kepada pribadi kedua dari Tritunggal dan pribadi ketiga Tritunggal, yakni Anak atau Yesus dan Roh Kudus. Mengapa ini perlu saya bahas? Karena di dalam tubuh kekristenan sendiri ada juga aliran-aliran atau paham-paham yang beranggapan bahwa doa itu hanya kepada Bapa dan tidak boleh kepada Yesus, juga tidak boleh kepada Roh Kudus.
Mungkin aliran yang paling tegas menolak doa kepada Yesus itu adalah saksi-saksi Yehova. Juga Unitarian, ya. Semua aliran Unitarian menolak doa terhadap atau kepada Yesus. Mari kita lihat kutipan dari saksi Yehova. Dalam buku mereka, apa yang Allah tuntut dari kita. Kita hendaknya berdoa hanya kepada Allah Yehova. Akan tetapi semua doa kita hendaknya diucapkan dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus dipakai di sana hanya dalam nama Yesus. Tapi tujuan doanya, alamat doanya hanya kepada Allah Yehova. Bukan kepada Yesus. Selanjutnya dari sumber yang lain. Mereka berkata doa harus ditujukan hanya kepada Yehova dengan perantaraan Kristus. Jadi Kristus hanyalah perantara doa dan bukan tujuan dari doa orang percaya. Ada dua orang mantan saksi Yehova namanya Paul and Pat Blizzard. Waktu mereka sudah menjadi mantan saksi Yehova, mereka lalu menjelaskan tentang saksi Yehova dan menjelaskan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran doktrin-doktrin dari saksi Yehova. Lalu mereka menulis, memberi keterangan begini. Kita tidak boleh menyembah Yesus atau berdoa kepadanya. Tidak boleh menyembah Yesus dan tidak boleh berdoa kepadanya. Jadi berdoa hanya kepada Allah Yehova, hanya kepada Bapa. Tapi anak, apalagi Roh Kudus, tidak boleh menjadi tujuan atau sasaran doa orang percaya. Lalu saudara, itu saksi Yehova. Tapi juga ada orang yang bukan saksi Yehova. Tapi juga kelihatannya mengesampingkan atau percaya seperti saksi Yehova bahwa doa tidak boleh kepada Yesus. Ya, siapa? Mari coba kita lihat video ini. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, doa yang ditujukan itu kepada Theos. Tapi kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita menemukan kata Allah yang adalah terjemahan Theos itu, kita pikir Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, Theos itu Bapa. Nah, di sini apakah kita tidak bisa mengaktifkan Yesus, Pak? Oh iya, harus. Mintalah kepadaku, aku mintakan kepada Bapa. Dia menjadi juru syafaat. Seperti saya mengatakan, coba you baca Alkitab. Doa-doa rasul-rasul tertuju kepada Theos, itu Allah Bapa. Bukan ke Tuhan Yesus. Ya, itu saya cuplik, tapi jangan bilang saya tidak dengar semua. Jadi inti yang diajarkan adalah bahwa dalam bahasa Yunani Theos itu Allah. Dan yang dimaksudkan dengan Theos itu adalah Allah Bapa, bukan Yesus. Yesus tidak termasuk Theos. Dan karena itu doa di dalam Alkitab ditujukan kepada Theos, bukan Yesus. Nah, kalau Yesus itu bukan Theos dan doa itu ditujukan kepada Theos, bukan Yesus, artinya doa tidak boleh dinaikkan kepada Yesus. Ini bukan salah saja saudara ya, tapi sesat. Kenapa? Adalah ngaur kalau bilang Yesus itu bukan Theos. Yesus itu Theos. Tapi di situ dikatakan Yesus tidak termasuk Theos. Pada waktu, kalau saudara lihat di YouTube, pada waktu saya tanggapi ajaran ini, lalu diubah. Maksudnya bukan Yesus bukan Theos, tapi Yesus bukan Ho Theos. Ada kata sandang ho dalam bahasa Yunani. Tapi lagi-lagi itu pun salah. Kenapa? Karena di dalam teks Yunani, Theos untuk Yesus juga dipakai kata sandang ho. Misalnya dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus itu bukan hanya Theos, tapi juga Ho Theos. Jadi salah lagi di situ.
Kesalahan kedua adalah mengatakan bahwa doa hanya untuk theos, dan karenanya Yesus tidak termasuk theos. Tidak, di dalam doa-doa para rasul tidak ada doa kepada theos Yesus. Ini lagi-lagi salah. Ya. Jadi memang ada paham-paham di dalam kekristenan yang tidak mengizinkan atau melarang atau merasa bahwa doa kepada Yesus itu adalah sesuatu yang salah. Nah, saudara-saudara, memang doa Bapa kami ini itu tidak mencantumkan nama Anak dan Roh Kudus di situ, hanya Bapa. Bapa kami yang di surga. Tetapi sekali lagi, itu bukan berarti bahwa tidak boleh berdoa kepada Anak dan Roh Kudus. Karena seperti yang saya sudah jelaskan di bagian sebelumnya, sebenarnya doa Bapa kami ini pun mengarahkan kita kepada Allah Tritunggal dalam 3 permintaan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Seperti sudah saya jelaskan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Itu doa yang langsung diarahkan kepada Allah Bapa, karena Bapa memang pencipta, pemelihara, dan yang menjamin kehidupan makan minum dari semua makhluk ciptaan. Permohonan ampunilah kami akan kesalahan kami itu langsung berhadapan dengan Yesus Kristus, karena oleh darahnya lah dosa dapat diampuni. Dan permohonan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan itu langsung berhadapan dengan pribadi Roh Kudus yang menolong, memberikan kekuatan bagi orang percaya ketika menghadapi pencobaan. Jadi sekalipun secara eksplisit hanya nama Bapa yang muncul, tapi tidak berarti Anak dan Roh Kudus tidak terlibat di dalamnya. Karena itu, sekalipun bagian awal doa Bapa kami hanya menyebut nama Bapa, tapi tidak berarti berdoa kepada Yesus dan Roh Kudus itu salah. Selain itu saudara ya, salah satu prinsip tafsir Alkitab yang banyak dilanggar oleh orang-orang adalah mereka menafsirkan satu ayat lalu mengabaikan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Yang namanya ajaran Alkitabiah itu harus mencakup seluruh data Alkitab. Kalau hanya pakai satu ayat bangun doktrin, bangun ajaran, itu bukan namanya Alkitabiah, tapi namanya ayatiah. Ya. Alkitabiah artinya harus memeriksa seluruh bagian kitab suci lalu ditafsirkan bersama-sama menghasilkan satu ajaran yang adalah ajaran Alkitab. Kalau hanya lihat doa Bapa kami, maka memang doa ditujukan kepada Bapa. Tapi jangan cuma lihat doa Bapa kami itu, lihatlah di dalam seluruh Alkitab apakah ada doa yang dinaikkan baik kepada pribadi pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan begini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini kata-kata Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, berarti Yesus mengajar supaya orang meminta kepada dia. Meminta kepada dia itu kan doa. Berarti Yesus pun mengajar orang berdoa kepada dirinya. Maka Yesus pun juga bisa dan harus juga menjadi alamat doa, tujuan doa orang percaya. Hendriksen berkata, sekarang murid-murid diberitahu bahwa mereka harus berdoa bukan hanya dalam nama Kristus, tetapi kepada Kristus. Leon Morris, keduanya Bapa dan Anak tidak terpisahkan seperti dalam sepanjang paragraf ini. Itu sebabnya doa bisa ditujukan kepada yang manapun dari mereka. Yang manapun, berarti doa bisa kepada Bapa, bisa kepada Yesus. Lihat lagi, waktu Stefanus mau mati di rajam batu itu, bagaimana dia berdoa? Kisah 7, 5, 9, 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus. Ini berdoa. Berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia bersuara dengan suara nyaring, Tuhan itu pasti Tuhan Yesus, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, ini Stefanus tidak salah berdoa. Kenapa? Karena dalam pasal 7 ayat 55 dikatakan dia sedang penuh dengan Roh Kudus. Dengan penuh dengan Roh Kudus itulah dia berdoa, ya Tuhan Yesus. Maka doa kepada Tuhan Yesus itu sesuatu yang alkitabiah.
Bukan cuma Yesus ajar, bukan cuma Stefanus, Paulus juga berdoa kepada Yesus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Tentang hal ini kan hal ini hal duri dalam daging Paulus. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Hanya bilang Tuhan tapi belum tahu Tuhan mana ini ya. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku, ini Tuhan, tapi belum kasih tahu Tuhan yang mana. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku, kuasa siapa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara lihat bagian atas ada kuasaku, bagian bawah ada kuasa Kristus. Berarti kuasaku di atas itu adalah kuasa Kristus. Dan berarti Tuhan yang ditujukan doanya oleh Paulus itu adalah Yesus Kristus. Maka Paulus pun berdoa pada Yesus Kristus. Semua orang percaya juga berdoa kepada Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti orang-orang percaya di segala tempat berdoa, diminta berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana bisa setelah begitu banyak ayat kita periksa, kok bisa muncul ajaran saksi Yehova di mana doa tidak boleh kepada Yesus, hanya kepada Allah Yehuwa? Bisa muncul ajaran seperti ajaran Erastus bahwa doa hanya kepada Theos, Allah saja, dan tidak kepada Yesus. Itu menunjukkan bahwa penafsiran Alkitab mereka itu kacau balau. Ya. Jelas Bapa adalah alamat doa, tapi Yesus juga menjadi alamat doa. Bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah ada contoh di Alkitab bahwa orang berdoa kepada Roh Kudus? Tidak ada. Karena tidak ada ini, lalu muncul pandangan bahwa kita tidak boleh berdoa kepada Roh Kudus. Misalnya pandangan dari Don Stewart. Stewart mengatakan begini, saat kami menyelidiki kitab suci, kami tidak menemukan doa yang ditujukan langsung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang berdiam di dalam setiap orang percaya, maka tidak perlu berdoa kepadanya. Tidak perlu berdoa kepadanya. Tapi saya pikir aneh saudara ya. Karena apa? Karena kalau kita percaya Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat yang sama, Bapa, Anak, Roh Kudus, berarti Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Maka untuk pribadi pertama Allah yaitu Bapa, kita boleh berdoa. Untuk pribadi kedua kita berdoa. Lalu untuk pribadi ketiga tidak boleh berdoa. Berarti ada Allah, ada pribadi Allah yang tidak perlu atau tidak cocok atau tidak layak untuk menerima doa kita. Bagaimana ada Allah yang tidak layak untuk menerima doa kita? Menurut saya, sekalipun tidak ada ayat di dalam Alkitab sebagai contoh orang berdoa pada Roh Kudus, tetapi fakta bahwa Roh Kudus itu adalah Allah juga. Dan itu bisa dibuktikan lewat banyak bagian kitab suci. Jelas tidak salah kalau kita berdoa kepada Roh Kudus. Seperti kata Daniel Bernard. Apakah Roh Kudus itu Allah? Jika Anda menjawab ya, maka ya, Anda dapat berdoa kepada Roh Kudus yang adalah Allah. Jadi tidak jadi soal, tidak ada contoh di dalam Alkitab orang berdoa kepada Roh Kudus. Tapi kalau kitab suci memang mengatakan Roh Kudus adalah Allah. Tahu dari mana Roh Kudus adalah Allah? Banyak bisa dibuktikan. Salah satu saja adalah ketika Ananias dan Safira menipu uang hasil jual tanah itu lalu bawa ke Petrus. Petrus bilang, mengapa engkau mendustai Allah? Bagian lain, Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Allah? Kalau mendustai Allah, lalu bagian berikut, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Kalau ini mendustai Allah, mendustai Roh Kudus dalam satu tindakan yang sama. Tidak bisa tidak Roh Kudus adalah Allah. Dan jikalau Roh Kudus adalah Allah, mengapa tidak bisa berdoa kepada Dia? Jadi saudara, di sini saya hanya mau beritakan bahwa
permulaan doa Bapa kami yang merujuk kepada pribadi pertama, Bapa, kita harus berdoa kepada Bapa. Tapi bukan berarti tidak boleh berdoa kepada Anak dan kepada Roh Kudus. Berarti kita boleh berdoa kepada Bapa? Ya. Kepada Anak? Ya. Kepada Roh Kudus? Ya. Mengapa kita boleh berdoa kepada ketiganya? Karena ketiganya adalah Allah. Ketiganya adalah pribadi Allah yang esa. Selain pribadi Allah yang esa ini, ya, tidak boleh doa ditujukan kepada yang non Allah. Tidak boleh doa ditujukan kepada yang bukan Allah. Hanya Allah yang boleh menjadi sasaran doa kita. Maka manusia sesuci apapun tidak boleh kita doa pada dia. Manusia sekudus apapun tidak boleh kita berdoa kepadanya. Tidak juga berdoa kepada para malaikat. Hanya Allah yang boleh menjadi sasaran doa kita. Henry bilang begini, di sini diajarkan kepada siapa kita harus berdoa, yakni hanya kepada Allah, bukan kepada para orang kudus dan malaikat, sebab mereka tidak mengenal kita, tidak layak menerima penghormatan tinggi yang kita berikan melalui doa, dan juga tidak dapat memberikan apa yang kita harapkan. Doa hanya boleh diberikan kepada Allah, dan dalam hal ini Allah Tritunggal. Sekalipun dalam teks doa Bapa kami hanya satu pribadi disebutkan secara eksplisit. Itu hal pertama yang saya bahas. Sekarang hal yang kedua. Apakah ini berarti bahwa Allah adalah seorang laki-laki? Bapa. Apakah karena Allah disebut sebagai Bapa, berarti Allah itu laki-laki? Memang Alkitab sering berkata bahwa Allah itu Bapa. Dalam Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Lalu Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kalau Allah adalah Bapa, apakah Allah laki-laki? Ya pastilah seorang Bapa pasti laki-laki. Seorang ibu itu adalah perempuan. Tidak ada Bapa yang perempuan dan tidak ada ibu laki-laki. Dalam dunia kenormalan itu tidak ada. Mungkin dalam dunia LGBT ada. Ya, kalau jeruk kawin dengan jeruk, ya labu kawin dengan labu, maka tidak tahu lagi yang mana yang bapak, yang mana yang ibu, yang mana suami, yang mana istri. Tapi dalam dunia yang normal, ya bapak pasti laki-laki, ibu pasti perempuan. Dan karena jikalau Allah disapa sebagai Bapa, berarti Allah laki-laki dong. Tidak sesederhana itu. Mengapa? Perhatikan Yohanes 4 ayat 24. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan begini. Allah itu roh. Allah itu roh. Apa maksudnya Allah itu roh? Allah itu roh, artinya Allah itu tidak bersifat fisik. Allah itu tidak bersifat materi. Dengan kata lain, Allah itu tidak punya tubuh. Coba perhatikan satu ayat, Lukas 24:39. Lihatlah tanganku, ini kata-kata Yesus ya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Hantu tidak ada daging dan tulangnya. Di sini Alkitab terjemahan baru Indonesia menerjemahkan hantu. Tapi terjemahan atau dalam bahasa asli menggunakan kata pneuma yang harusnya adalah roh, bukan hantu. Ya, makanya dalam versi King James diterjemahkan for a spirit, juga basic Bible English sama, menggunakan kata spirit, roh.
Jadi dengan kata lain ayat itu berkata, roh tidak ada dagingnya dan tulangnya. Berarti yang namanya roh itu ya tidak bertubuh, tidak ada daging, tidak ada tulang. Kalau roh itu tidak ada daging, tidak ada tulang atau tidak bertubuh, maka waktu dikatakan Allah itu roh, artinya apa? Artinya Allah itu tidak punya tubuh. Allah itu tidak punya kaki, karena kaki itu bagian dari tubuh. Allah tidak punya tangan, karena tangan itu bagian dari tubuh. Allah tidak punya mata, karena mata itu bagian dari tubuh. Allah itu roh. Karena Allah itu roh tidak bertubuh, makanya Alkitab bilang Allah tidak bisa dilihat. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Atau dalam 1 Timotius 6 ayat 16, seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Kenapa orang tidak bisa lihat Allah? Karena Allah itu roh. Tapi bukankah dalam perjanjian lama ada contoh-contoh manusia lihat Allah? Allah memang tidak bisa dilihat. Tapi kalau Allah mau menampakkan diri tentu bisa. Itu pun tidak dalam keadaan yang sesungguhnya. Jadi saudara, Allah itu roh. Artinya dia tidak bertubuh. Seperti komentar dari Joseph Benson. Allah itu roh. Dia tidak berwujud, tidak bersifat materi, tidak terlihat. Atau Albert Barnes, Allah itu roh. Dengan ini dimaksudkan bahwa Allah tidak memiliki tubuh. Bahwa dia tidak bersifat material, tidak terdiri dari bagian-bagian. Bahwa dia tidak terlihat di setiap tempat murni dan suci. Nah, kalau Allah tidak bertubuh, berarti Allah tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kepala, tidak punya jari. Ya, loh, pertanyaannya bagaimana dengan misalnya Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya, Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Pendengarannya tidak kurang tajam. Pendengarannya berarti telinga. Berarti menurut ayat ini, Tuhan punya tangan, Tuhan punya telinga. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Berarti Tuhan punya mata. Lalu Kejadian 3:8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman. Langkah Tuhan Allah. Berarti kan Tuhan Allah punya kaki dong. Waktu berjalan-jalan. Apakah ini membuat Alkitab bertentangan? Karena di satu sisi Allah roh tidak bertubuh. Tapi di sisi lain ada ayat-ayat yang mengatakan dia punya tangan, dia punya telinga, dia punya mata, dia punya kaki. Tidak. Mengapa saudara? Allah itu roh. Memang tidak punya tubuh. Tetapi kalau ayat-ayat Alkitab bicara Allah punya mata, kaki, tangan, telinga dan sebagainya. Ini namanya bahasa antropomorfisme. Apa itu antropomorfisme? Itu dari kata Yunani anthropos yang artinya manusia, lalu morfe yang artinya gambaran. Jadi antropomorfis artinya Allah digambarkan seolah-olah manusia. Itu bahasa antropomorfis. Dan kitab suci banyak kali, terutama perjanjian lama, itu menggambarkan Allah atau berbicara melukiskan Allah dengan gunakan bahasa antropomorfis ini. Ambil contoh begini, Allah itu maha hadir. Apa artinya maha hadir? Dia hadir di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Dia ada di kiri, dia ada di kanan. Dia ada di depan, dia ada di belakang. Dia ada di atas, dia ada di bawah. Jikalau Allah ada di atas dan juga di bawah, maka Allah tidak perlu naik, tidak perlu turun. Karena untuk apa dia naik kalau dia sudah di atas? Untuk apa dia turun kalau dia ada di bawah? Maka Allah tidak perlu bepergian. Kenapa? Karena dia mau pergi kemana? Dia sudah ada di sebuah tempat. Saya bisa pergi ke Jakarta karena saya tidak di Jakarta. Saya bisa datang ke Kupang karena tadinya saya tidak ada di Kupang. Tapi kalau saya sudah ada di mana-mana, di segala tempat saya ada, lalu untuk apa saya bepergian? Tapi kitab suci berkata lain. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun. Turun seolah-olah mengatakan tadi dia di atas dan tidak di bawah. Dan karenanya sekarang dia turun. Kejadian 18 ayat 33. Lalu pergilah Tuhan
pergi kemana? Seolah-olah ada tempat yang Tuhan tidak ada. Karena itu dia pergi dari sini ke sana. Jikalau Allah Maha Hadir, dia tidak perlu naik atau turun. Dia tidak perlu pergi kemana-mana. Karena dia sudah memenuhi semua tempat. Tapi kenapa dibilang kita turun? Pergilah Tuhan. Ini namanya bahasa antropomorfis. Allah digambarkan dengan action manusia. Yang naik, turun, pergi, datang. Allah itu Maha Tahu. Jika Allah Maha Tahu, maka tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Karena Allah Maha Tahu, Allah tidak perlu bertanya untuk cari tahu. Kalau Allah Maha Tahu, Allah tidak perlu mengadakan check and recheck. Kalau Allah Maha Tahu, dia tidak butuh informasi apapun untuk melengkapi pengetahuannya. Kalau Allah Maha Tahu, Allah tidak perlu belajar. Namanya sudah Maha Tahu. Tapi kalau saudara baca di kitab suci, coba lihat Kejadian 18, 20-21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Loh, ada orang berkeluh kesah tentang Sodom Gomora. Tuhan bilang, sabar, aku turun, mau cek dulu, cari tahu benar apa tidak. Jangan-jangan fitnah. Ya, aku hendak mengetahuinya. Tuhan Maha Tahu bagaimana kok bisa digambarkan seperti ini. Aneh rasanya. Bahkan Tuhan pun bisa berpikir untuk mempertimbangkan ini apa ini ya, ini apa ini ya. Coba lihat Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Kasih tahu Abraham atau enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Masa Tuhan begitu? Tuhan bahkan bisa salah duga, salah prediksi. Yeremia 3 ayat 7. Pikirku, Tuhan pikir, sesudah melakukan semuanya ini, dia akan kembali kepadaku. Tapi dia tidak kembali. Tuhan pikir, dia kembali, ternyata tidak kembali. Tuhan salah dong. Apakah begitu? Apakah semua ini tidak bertentangan dengan konsep kemahatauan Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena semua ayat yang saya sebutkan tadi, itulah bahasa antropomorfis. Allah digambarkan seolah-olah dia manusia yang perlu melakukan check and recheck, perlu mempertimbangkan atau bisa menduga begini atau begitu. Bahasa antropomorfis. Allah itu maha kuasa. Jikalau Allah maha kuasa, dia penuh kuasa, dia tidak bisa capek. Allah tidak bisa kehabisan energi. Allah tidak bisa kehilangan energi. Allah tidak bisa lelah. Allah tidak seperti yang Pak Dokter yang satu itu ngomong bahwa Allah kehabisan energi. Tidak. Jikalau Allah tidak capek, tidak lelah, tidak butuh istirahat. Tapi bagaimana dengan Kejadian 2 ayat 2? Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7. Berhenti. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan, lalu ia beristirahat. Tuhan istirahat. Keluaran 31 ayat 17. Tuhan telah membuat langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, aku berhenti bekerja dan beristirahat. Tuhan capek? Masa Maha Kuasa capek? Tidak. Ini bahasa antropomorfis. Allah digambarkan seolah-olah manusia. Allah maha bijak. Jikalau digabungkan dengan Allah maha tahu, dia maha tahu dan dia maha bijak. Maka Allah yang maha tahu, maha bijak, tidak bisa salah prediksi terhadap apa yang ada di depan. Dan karenanya menyesal akan apa yang terjadi di depan. Penyesalan itu hanya ada dalam kamus manusia. Karena manusia tidak tahu apa yang ada di depan. Kalau tahu kau model begini dulu tidak kawin dengan lu. Kenapa? Karena tidak tahu lu begitu.
Kalau tahu lu tukang utang, satu Indonesia lu hutang habis, saya tidak akan mau dengan lu. Kenapa? Karena tidak tahu. Ketidaktahuan itu menyebabkan adanya penyesalan karena sesuatu yang terjadi di depan tidak diprediksi. Maka Tuhan yang maha tahu, maha bijak, yang lihat seluruh sampai depan, mana mungkin bisa menyesal. Tetapi Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi. Tuhan menyesal. 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Tuhan menyesal. Bagaimana ini? Menyesal hanya ada dalam kamus manusia. Tapi mengapa Tuhan menyesal? Karena di sini Tuhan digambarkan dengan bahasa antropomorfis. Lebih tepatnya adalah antropopeti. Allah digambarkan dengan perasaan manusia. Kalau Tuhan sendiri sebenarnya tidak bisa menyesal. Makanya dalam pasal 15 ayat 29 1 Samuel. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Dia tidak tahu menyesal. Sebab dia bukan manusia yang harus menyesal. Ini sesungguhnya. Tapi yang menyesal tadi itu bahasa antropomorfis. Nah, maka dari sini kita bisa lihat bahwa memang Allah seringkali digambarkan dengan bahasa manusia. Lalu kenapa harus Alkitab pakai bahasa antropomorfis ini? Herman Bavinck bilang begini. Seandainya Allah berbicara kepada kita dalam bahasa ilahi, tidak seorang pun akan bisa mengerti dia. Lalu, sama sekali mustahil untuk mengatakan apapun tentang Allah terpisah dari penggunaan bahasa antropomorfis. Kita terpaksa menggambarkan Allah dengan bahasa antropomorfis. Karena jika kita tidak pakai bahasa manusia, Allah sepenuhnya luput dari pengertian kita. Karena dia di atas kita. Dia jauh lebih tinggi dari kita. Dia jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Dia tidak bisa digambarkan dengan bahasa kita. Kecuali kita menggunakan bahasa kita menggambarkan dia. Dan karenanya Alkitab menggambarkan Allah seolah-olah dia manusia. Nah, apa maksud saya? Allah itu tidak punya tubuh. Allah tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya telinga. Nah, kalau Allah itu tidak punya mata, bagaimana coba kamu menggambarkan Allah lihat? Kalau tidak pakai mata, lihat pakai apa? Susah kan? Karena susah, makanya dibilang mata Tuhan ada di segala tempat. Berarti kata mata di situ itu hanya bahasa antropomorfis, meminjam organ tubuh manusia, lalu bahasa itu dilekatkan pada Allah untuk menggambarkan bahwa Allah tahu dan lihat semuanya. Allah dengar, tapi dia tidak punya telinga. Bagaimana kamu membayangkan Allah dengar tanpa telinga? Susah bukan? Karena yang kita tahu dengar itu pakai telinga. Kita dalam kamus manusia, kita tidak memahami mendengar tanpa telinga. Maka untuk menggambarkan Allah mendengar, maka digunakanlah bahasa manusia, telinga Allah. Menggambarkan kehadiran Allah. Allah hadir di sana. Pakai apa? Maka digambarkanlah langkah kaki Tuhan Allah. Itu semua adalah bahasa antropomorfis. Nah, jadi Allah tidak punya tubuh. Bagaimana kau tahu bahwa aku laki-laki? Dan ku tahu bahwa kamu perempuan. Karena punya tubuh. Kalau tidak punya tubuh, dia laki-laki atau perempuan? Maka jenis kelamin laki atau perempuan
itu hanya berlaku bagi yang punya tubuh. Tapi Allah itu roh, tidak punya tubuh. Artinya apa? Artinya Allah itu bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Ini lain cerita ya. Waktu Allah jelma jadi manusia ya. Waktu jelma jadi manusia yang namanya Yesus itu ya dia harus mengambil tubuh. Karena dia mengambil tubuh maka dia berjenis kelamin laki-laki. Tapi dalam hakikat yang sesungguhnya Allah itu tidak bertubuh, tidak berjenis kelamin. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau begitu kita tanya, jikalau Allah bukan laki-laki, mengapa dia disebut Bapa? Lagi-lagi inilah bahasa antropomorfis. Dalam hal ini kita harus memakai bahasa antropomorfis. Karena jika tidak, kita akan terjebak di dalam anggapan bahwa Allah itu bukan pribadi. Perhatikan kutipan ini. Gereja Kristen selalu memiliki sedikit masalah dengan gendernya Allah. Dia tidak memilikinya. Allah tidak memiliki gender. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan itu, sulit untuk berbicara tentang Allah tanpa memberi Allah jenis kelamin. Untuk berbicara tentang Allah, kita harus menyebut Allah sesuatu. Dan menghindari kata ganti yang sama sekali tidak praktis. Tapi yang baru saja saya tunjukkan lagi. Seperti yang baru saja saya tunjukkan lagi. Itu tampaknya agak kasar. Berbicara seolah-olah Allah kekuatan impersonal. Seperti gravitasi atau inflasi. Jadi Allah harus menjadi he or she. Allah itu harus dalam bahasa kita harus laki atau perempuan. Karena kalau tidak, maka kita membayangkan sesuatu keberadaan yang tidak bertubuh, tidak berjenis kelamin. Coba saya suruh saudara bayangkan Allah sekarang. Tapi jangan bayangkan sebagai seorang bapak, seorang laki-laki. Jangan bayangkan seorang perempuan. Jangan bayangkan itu orang. Bayangkan sudah. Apa? Apa yang ada di pikiran? Abstrak bukan? Kalau saya tanya, coba bayangkanlah di dalam pikiranmu gravitasi. Apa yang ada di pikiranmu? Apa itu? Bayangkanlah inflasi. Apa yang kau bayangkan? Susah bukan? Supaya bisa. Jadi kalau kita bicara sesuatu yang abstrak seperti itu, sukar bagi kita. Maka dalam tanda petik dengan terpaksa, bahasa manusia harus dipakai. Makanya dalam kutipan terakhir itu, jadi Allah harus he or she. Dalam bahasa manusia. Ini sama kasusnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu, ya namanya roh, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu ya roh. Yang namanya roh tidak berjenis kelamin. Dalam bahasa Yunaninya pneuma. Tapi pneuma sering dipakai, kata ganti untuk Roh Kudus pneuma itu dalam bahasa Yunani. Itu sering memakai bentuk netral. Supaya tidak bingung saya jelaskan dulu ya. Dalam bahasa asli itu kata-kata itu punya gender. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Maka di dalam bahasa Yunani ada 3 gender. Maskulin, laki-laki. Feminim, perempuan. Dan netral. Netral itu ya tidak laki, tidak perempuan. Ya. Nah, roh itu pneuma itu dalam gender netral. Tapi yang menarik adalah catatan Yohanes 16 ayat 13-14. Coba perhatikan. Tetapi apabila Ia datang, ini Roh Kudus ya, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia akan berkata-kata, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan Ia akan memberitakan padamu, ayat 14, Ia akan memuliakan aku. Sebab Ia memberitakan padamu. Ia. Semua kata ganti pada Roh Kudus. Dan yang menarik dalam bahasa Yunani adalah Ia di situ menggunakan kata ganti bentuk maskulin. Laki-laki.
Itu bukan berarti Roh Kudus laki-laki. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa roh itu pribadi. Bukan hanya kekuatan impersonal seperti gravitasi atau inflasi. Jadi pemberian gender kepada yang tidak bertubuh atau tidak berjenis kelamin hanya demi kepentingan supaya tidak dianggap sebagai tidak pribadi atau bukan pribadi. Maka Paul Enns mengatakan begini, kata Yunani untuk Roh Kudus adalah pneuma, yang adalah kata netral. Setiap kata ganti yang digunakan untuk menggantikan sewajarnya netral juga. Namun para penulis Alkitab tidak mengikuti pola tata bahasa, melainkan mereka menggantikannya dengan kata ganti maskulin yang ditujukan pada Roh Kudus. Pergantian tata bahasa yang memiliki tujuan ini menekankan kepribadian dari Roh Kudus. Seharusnya tidak ada alasan mengganti bentuk netral pada maskulin kalau Roh Kudus tidak dipahami sebagai yang berkepribadian. Jadi, perhatikan ini, roh tidak berjenis kelamin. Tapi kalau terpaksa diberikan kata ganti kepada roh, maka diberikan kata ganti laki-laki. Tidak pernah kata ganti perempuan. Maka Roh Kudus bukan perempuan. Maka mimpi yang mengatakan bahwa seseorang kawin dengan Roh Kudus, itu salah itu. Ya. Nah, karena itu kita memang tidak bisa menghindar bahwa kita harus menggunakan bahasa antropomorfis. Sekali lagi, dalam bahasa manusia Allah itu harus he or she. Tapi waktu kita mengatakan Allah itu Bapa, itu berarti kita memakai bahasa memilih Allah itu he. Bukan kita memilih, tapi kitab suci mengatakannya Allah adalah Bapa. Jikalau Allah yang tidak berjenis kelamin itu demi memudahkan kita memahami, lalu harus mengambil jenis kelamin. Pertanyaannya adalah, mengapa harus Bapa dan bukan Ibu? Kenapa mesti laki dan bukan perempuan? Ini semua terkait dengan budaya patrinial, patriarknya orang Yahudi. Karena dalam budaya Timur Tengah pada waktu itu, laki-lakilah yang dianggap sebagai manusia kelas 1. Pada dalam kebudayaan seperti itu, perempuan sedikit terpinggirkan. Makanya seperti saya katakan berkali-kali, Adam dan Hawa mempunyai banyak anak. Ada anak laki-laki, anak perempuan. Tapi tidak satu pun anak perempuan yang disebutkan namanya. Tapi anak laki-laki dari Adam dan Hawa disebutkan, yaitu Kain, Habel, dan Set. Ada 8 orang yang lolos dari air bah, selamat di Batra Nuh. Tapi yang disebutkan namanya hanya 4 orang laki-laki, yaitu Nuh, Sem, Ham, Yafet. 8 orang yang selamat itu adalah ditambah dengan istrinya Nuh, istrinya Sem, istrinya Ham, istrinya Yafet. Tapi yang disebut nama cuma 4 laki-laki, 4 perempuan, tidak disebutkan namanya. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, siapa namanya istri Sem, istri Ham, istri Yafet? Jawabnya Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Ayah Abraham disebut namanya Terah, tapi ibunya tidak disebutkan. Yakub punya 12 anak. 1 anak perempuan, jadi 13, namanya Dina. Tapi suku Israel hanya 12. Dina dibuang dari urusan kesukuan. Nama saudara-saudara Yesus di Matius 13 disebut. Ada Yakobus, ada Yudas, ada Yoses. Tapi saudara perempuan tidak. Dalam berbakti di bait Allah, laki tidak bisa gabung dengan perempuan. Perempuan tempatnya sendiri. Tidak boleh loncat, loncat mati. Itu aturannya. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mau pilih rasul. Itu pilih rasul laki-laki. Kenapa tidak pilih perempuan? Perempuan begitu rendah pada waktu itu sehingga tidak boleh perempuan bicara di muka umum, itu tidak boleh. Bahkan untuk jadi saksi di pengadilan perempuan tidak layak jadi saksi. Nah kalau perempuan direndahkan seperti itu tidak bisa jadi saksi. Terus Yesus pilih rasul perempuan. Mau khotbah siapa mau dengar? Dalam konteks seperti itu pun makanya Paulus demi menyesuaikan dengan konteks pada saat itu, Paulus bilang perempuan tidak boleh pimpin
laki-laki ya, tidak jadi pemimpin jemaat. Kalau mau tanya apa-apa tanya suami di rumah. Sebab tidak sopan perempuan bicara di muka umum. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena konteks budaya pada waktu itu. Tentu saja sekarang kita tidak dalam konteks seperti itu. Perempuan pun boleh melayani Tuhan memimpin. Tapi dalam konteks seperti itu, coba dalam konteks seperti itu, kita harus atau Alkitab harus memberikan dalam tanda petik jenis kelamin kepada Allah yang tak berjenis kelamin. Harus memilih antara he or she. Lalu kalau pilih she, pilih perempuan, tidak cocok dengan budaya pada waktu itu. Itulah sebabnya maka dipilih he, dan karenanya Allah digambarkan sebagai Bapa yang adalah jenis kelamin bagi seorang laki-laki. Nah, itu penjelasannya. Nah, karena Allah sebenarnya tidak berjenis kelamin dan Bapa itu adalah bahasa antropomorfis, tidak perlulah orang heboh-heboh menuntut kesamaan gender seperti digerakkan oleh kaum feminisme yang akhirnya menuntut bahwa Allah tidak boleh hanya disebut Bapa tapi juga Ibu. Maka mereka bikin Alkitab sendiri, lalu dalam doa Bapa kami dirubah Bapa kami dan Ibu kami yang di surga. Tidak perlu. Perhatikan kutipan ini. Sebuah kelompok di gereja Inggris menyerukan agar dalam kebaktian Allah disebut sebagai he dan juga she. Jadi menuntut Allah harus disebut laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya, Julian dari Norwich, seorang pertapa Inggris dalam Wahyu Kasih Ilahi pada abad 14 mengatakan, sama seperti Allah adalah Bapa kita, demikian pula Allah adalah Ibu kita. Dia berbicara tentang Ibu kita yang berharga, Yesus. Jadi Yesus itu dilihat sebagai ibu. Dia berbicara tentang Trinitas. Biasanya digambarkan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kata-kata ini, Bapa kami menghendakinya. Maksudnya Allah Bapa itu. Ibu kami melaksanakannya. Maksudnya ibu kami ini Yesus. Dan Tuhan kami yang baik, Roh Kudus mengkonfirmasinya. Jadi Yesus itu laki-laki juga perempuan. Tak usahlah kita harus ngotot seperti itu, karena pada dasarnya Allah tidak berjenis kelamin. Sebutan Bapa kepada Allah itu adalah bahasa antropomorfis untuk memudahkan kita di dalam memahaminya, dan karenanya tidak perlu juga mempersoalkan apa jenis kelamin Allah yang sesungguhnya. Ini hal kedua yang saya bahas. Sekarang hal yang ketiga. Ketiga adalah konsep kebapaan Allah, fatherhood of God. Konsep Allah sebagai Bapa, ini konsep yang unik di dalam Perjanjian Baru. Meskipun di dalam Perjanjian Lama Allah juga sudah diperkenalkan sebagai Bapa. Dan kalau kita mempelajari konsep kebapaan dari Allah ini, maka kita menemukan bahwa Allah disebut sebagai Bapa itu di dalam banyak konteks. Saya berikan beberapa. Pertama, konteks penciptaan. Dalam konteks ini, Allah dilihat sebagai Bapa dari semua ciptaan. Karena Allah lah yang menyebabkan semua ciptaan itu ada. Atau dengan kata lain, Allah lah yang melahirkan seluruh ciptaan. Maka Allah adalah Bapa. Maliaki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Berarti Allah yang menciptakan itu disebut Bapa karena Dia yang menciptakan. Nah, kalau begitu maka semua ciptaan adalah anak Allah. Allah adalah Bapa bagi semua ciptaan. Maka kita boleh berkata orang dari agama apa saja adalah anak Allah dalam konteks penciptaan. Bahkan seluruh ciptaan, bisa pun binatang. Allah adalah Bapa dari semua binatang karena semua binatang diciptakan oleh Allah dan makan dari Allah. Allah adalah Bapa dari semua yang hidup, termasuk pohon-pohon, karena pohon-pohon ada diciptakan Allah dan hidup dari Allah. Dalam konteks ini Allah Bapa bagi seluruh ciptaan. Kisah 17 ayat 28-29. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada.
seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Keturunan Allah berarti kita semua ini adalah anak Allah. Semua ciptaan adalah anak Allah, termasuk malaikat yang diciptakan oleh Allah. Makanya dalam Ayub 1 ayat 6 dikatakan pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Itu malaikat-malaikat. Maka anak Allah di sini itu adalah seluruh ciptaan. Seperti kata Albert Barnes, Allah disebut Bapa karena dia adalah pencipta dan orang tua agung dari semuanya. Itu konteks penciptaan. Kedua, konteks providensi atau pemeliharaan. Dalam konteks ini, Allah disebut sebagai Bapa karena dialah yang menjamin kehidupan semua makhluk. Dia yang memberi makan seluruh makhluk. Dialah yang memelihara semua kehidupan. Maka dia disebut sebagai Bapa. Dalam Matius 5:45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari, menurunkan hujan. Maka Allah disebut Bapa di situ dalam hubungan dengan menerbitkan matahari, menurunkan hujan. Ini pemeliharaan. Dalam pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Dia disebut Bapa, tapi dikaitkan dengan diberi makan. Memberi makan itu karya pemeliharaan. Lalu pasal 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Semua itu apa? Konteksnya makan, minum, pakai. Karena hal kekhawatiran di Matius pasal 6. Karena itulah maka semua yang dipelihara Allah adalah anak-anak Allah. Allah adalah Bapa dari semua yang dipeliharanya. Albert Barnes. Allah disebut Bapa karena dia adalah pemelihara manusia yang menyediakan kebutuhan manusia. Dalam konteks ini seluruh ciptaan adalah anak Allah. Ketiga, konteks Israel. Dalam konteks ini Allah itu Bapa bagi Israel. Israel adalah anak Allah. Keluaran 4 ayat 22. Israel ialah anakku. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Engkau sendiri Bapa kami. Maka Allah adalah Bapa bagi Israel. Dalam pasal 8 ayat 21 Injil Yohanes. Bapa kami satu, yaitu Allah. Maka Israel adalah anak Allah. Allah adalah Bapa bagi Israel. Yang bukan Israel bukan anak Allah. Bangsa lain bukan anak Allah. Bangsa Indonesia bukan anak Allah. Hanya Israel, bangsa pilihan Allah itulah yang adalah anak Allah. Dalam konteks ini. Yang keempat, konteks kristologi. Dalam konteks kristologi, Allah itu adalah Bapa bagi Yesus. Dan Yesus itu anak Allah. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 tentang Yesus dikatakan anaknya yang tunggal. Yesus itu anak tunggal Allah. Dalam Matius 26 ayat 39, Yesus menyebut Allah dikatakan ya Bapakku. Berarti Yesus itu adalah anak Allah. Dan Allah itu adalah Bapanya. Nah, maka Yesus waktu menyebut diri anak Allah atau Bapa itu ada Allah itu adalah Bapanya. Ini mempunyai makna kristologis tersendiri. Di mana dengan itu dia menyatakan kesamaan dan kesatuan hakikat dengan Bapa. Sehingga jikalau Bapa adalah Allah, dia juga adalah Allah. Yohanes 5 ayat 18. Sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Allah adalah Bapanya, berarti dia anak Allah. Dengan demikian menyatakan dirinya equal with God. Setara dengan Allah. Maka Yesus adalah Allah, dia adalah Allah. Ini penting untuk saudara pahami. Supaya tidak gampang terpengaruh oleh serangan Islam. Yesus itu kan anak Allah bukan Allah. Atau saksi Yehova.
Yesus itu anak Allah, bukan Allah anak. Anak gubernur kan bukan gubernur. Anak wali kota bukan wali kota. Anak presiden bukan presiden. Ya betul. Tapi coba tanya, anak monyet atau bukan? Ya, anak sapi atau bukan? Anak ular atau bukan? Anak manusia atau bukan? Maka anak gubernur bukan gubernur, anak wali kota bukan wali kota, anak presiden bukan presiden. Kenapa? Karena gubernur, wali kota, dan presiden itu jabatan, bukan hakikat. Tapi anak manusia adalah manusia itu hakikat. Anak ular adalah ular itu hakikatnya. Anak kambing itu hakikatnya. Maka kalau kesatuan hakikat, anak sama hakikatnya dengan Bapa. Maka anak manusia, anak Allah itu Allah. Maka Yesus anak Allah, dia juga Allah. Itu dipahami. Kalau tidak diobok-obok saksi Yehova dan Islam. Tapi kalau kita belajar firman dengan baik. Pakai ayat tadi, Yohanes 5 ayat 18. Dia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu yang kelima, konteks penebusan. Dalam konteks ini hanya orang berimanlah. Hanya orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu yang anak Allah. Galatia 3:26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena iman kamu anak Allah. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Menjadi anak itu dihubungkan dengan penebusan. Lalu Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam konteks penebusan ini. Semua yang percaya Yesus anak Allah. Barnes bilang begini. Allah disebut Bapa. Dalam arti khusus, dia adalah Bapa dari mereka yang diadopsi ke dalam keluarganya, yang menaruh kepercayaan kepadanya, yang adalah pengikut sejati Kristus dan menjadi ahli waris kehidupan. Maka dalam konteks ini, yang percaya Yesus anak Allah, yang tidak percaya Yesus bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Alkitab cuma bicara secara rohani. Manusia hanya bagi dua. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Hanya dua itu. Anak Allah, anak iblis. Kalau bukan anak Allah, anak iblis. Kalau bukan anak iblis, anak Allah. Tidak bisa saya ini bukan anak Allah tapi bukan anak iblis juga. Terus kau anak siapa? Termasuk saudara yang Kristen. Kristen sudah dari kecil beragama Kristen. Tapi sampai hari ini kamu belum terima Yesus sebagai juru selamat. Kamu anak iblis. Hanya yang percaya Yesus, terima Yesus. Itu yang anak Allah. Kalau ada anak iblis yang kebetulan dengar ini. Bertobatlah, percayalah Yesus, terimalah Yesus sebagai juru selamat. Supaya kamu berubah status dari anak iblis menjadi anak Allah. Nah, berarti ada 5 konteks. Allah disebut Bapa. Dari sisi penciptaan, semua makhluk itu anak Allah. Dari sisi providensi, semua yang dipelihara hidup dari Allah adalah anak Allah. Tidak peduli agama apapun. Bahkan yang bukan manusia pun, seperti saya bilang binatang tadi, tumbuhan, semua anak Allah. Dalam konteks Israel, hanya Israel anak Allah, bangsa lain bukan anak Allah. Dalam konteks kristologi, hanya Kristus yang adalah anak Allah. Yang bukan Kristus, bukan anak Allah. Dalam konteks penebusan, hanya orang-orang yang telah ditebus dan percaya Yesus, juru selamat Tuhan, dia anak Allah. Nah, pertanyaan kita, waktu doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dalam konteks apa? Kalau dalam konteks penciptaan, maka semua orang agama apa saja boleh berdoa Bapa kami. Kalau dalam konteks pemeliharaan, maka semua dipelihara Allah. Siapa saja yang dipelihara Allah dapat berdoa, doa Bapa kami. Dalam konteks Israel, maka hanya orang Israel yang boleh berdoa, doa Bapa kami. Yang bukan Israel tidak. Kalau dalam konteks
Kristologi, ya berarti hanya Yesus saja yang boleh doa Bapa kami. Padahal Yesus mengajar murid-muridnya doa Bapa kami. Mungkinkah ini konteks penebusan? Pertama, pikirkan ini. Tadi saya sudah singgung ya, khotbah minggu lalu. Ternyata dalam 3 permintaan, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya ke Allah Bapa. Ampunilah kami kepada Yesus Kristus. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan kepada Roh Kudus. Berarti ada Allah Tritunggal di dalamnya. Maka itu berarti bahwa si pendoa dituntun bukan hanya percaya Allah Bapa, tapi juga percaya Yesus sebagai Allah, percaya juga Roh Kudus sebagai Allah. Kalau begitu, ini doa cocok untuk orang Kristen. Di dalamnya juga ada permohonan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan pengampunan dari dosa-dosa tidak bisa didapatkan di luar penebusan Kristus. Itu berarti bahwa di sini kelihatannya konteksnya adalah konteks penebusan. Kalau itu konteks penebusan, maka Bapa kami yang di surga, yang boleh menyebut Bapa di situ hanyalah umat tebusan yang percaya Yesus. Maka yang tidak percaya Yesus tidak boleh doa Bapa kami. Dan tidak boleh menyebut Allah sebagai Bapa dalam konteks penebusan. Karena doa Bapa kami dalam konteks penebusan, maka menyebut Allah sebagai Bapa dalam doa hanya bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen sungguh-sungguh, Kristen sejati yang sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak layak memanggil Allah sebagai Bapa di dalam doa, apalagi di dalam doa Bapa kami. Kalau saudara Kristen tapi belum terima Yesus, saudara belum anak Allah, saudara masih anak iblis. Bagaimana seorang anak iblis berkata kepada Allah, Bapa kami? Allah akan menjawab, aku bukan Bapamu. Perhatikan kata-kata the here. Orang kepada orang yang percaya akan Yesus dan yang menaati perintah-perintahnya, Yesus mengizinkan untuk mempergunakan dalam doa itu nama Bapa untuk Tuhan. Untuk orang yang percaya Yesus. Peker. Hanya mereka yang melihat Yesus sebagai pengantara dan penebus dosa dan pergi kepada Allah melalui Dia, berhak memanggil Bapa kepada Allah selaku anak-anaknya. Karena itulah, sebelum melanjutkan doa Bapa kami ini, kamu percaya Yesus sungguh-sungguh. Terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhanmu. Kalau tidak, jangankan doa Bapa kami sampai selesai. Baru kata pertama saja, Bapa, kau sudah tidak layak. Apalagi sampai amin. Maka kalau mau belajar doa Bapa kami, mula-mula harus start dari menjadi Kristen sejati, yaitu menyambut Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Keempat, terakhir. Ketika kita berdoa, Bapa. Yesus mengajar kita doa Bapa. Tadi saya sudah jelaskan banyak hal soal Bapa. Tapi dalam konteks doa, pada waktu saya datang kepada Allah dengan menyapanya Bapa, ada konsekuensi di sana. Ada hal-hal yang muncul di sana di balik sapaan Bapa kepada Allah. Apa saja? Pertama, ketika kita berdoa atau menyapanya Bapa, itu seharusnya menghilangkan rasa takut kita kepadanya. Menyapa Allah sebagai Bapa harus menghilangkan semua rasa takut kita kepadanya. Di dalam agama lain, terutama agama-agama kafir yang menyembah kepada dewa-dewa, atau bahkan dalam selain Yahudi, saya kira tidak ada konsep Allah sebagai Bapa di dalam agama manapun. Di dalam agama-agama kafir, Allah mereka atau dewa-dewa mereka itu nampak sebagai sosok yang kuat, hebat, tapi sekaligus kejam, menakutkan, bahkan mengerikan. Perhatikan kata-kata Barclay.
Banyak orang-orang non-Kristen yang percaya akan adanya sejumlah dewa atau ilah. Mereka percaya bahwa setiap sungai, pohon, lembah, bukit, hutan, gunung, dan kekuatan-kekuatan alam lainnya mempunyai dewa atau ilahnya masing-masing. Mereka hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh dewa. Selanjutnya mereka juga beranggapan bahwa para dewa tersebut bersifat cemburu, mendendam, dan jahat. Para dewa itu harus ditenangkan dan didamaikan. Namun manusia tidak pernah tahu dengan pasti apakah mereka telah mengurangi atau melanggar kehormatan yang menjadi milik masing-masing dewa tersebut. Itulah sebabnya maka orang-orang non-Kristen tersebut cenderung untuk hidup dalam suasana ketakutan. Orang-orang bukannya tertolong, melainkan malah dihantui oleh agama mereka. Saya bertemu dengan satu orang yang sedang ada di suatu tugu penyembahan. Lalu dia membawa semacam sesajen kepada dewanya. Lalu saya bicara dengan dia. Ibu, kepada dewa manakah ibu berikan persembahan? Karena saya tahu saya ada banyak Tuhan atau dewa dalam kepercayaan ibu. Kepada dewa yang manakah ibu berikan sesajen itu? Lalu dia menyebut kepada dewa yang ini. Lalu saya tanya, kenapa kepada dewa itu? Setahu saya dewa itu adalah dewa yang tidak bagus, dewa perusak. Kenapa tidak berikan pada dewa ini atau dewa ini? Dewa ini dewa pencipta, dewa ini dewa pemelihara. Kenapa tidak berikan kepada pencipta atau pemelihara, tapi kepada perusak? Lalu ibu itu menjawab, mengagetkan saya. Dia bilang, yang ini dan ini, yang pencipta itu kan sudah baik. Yang pemeliharakan sudah baik. Kalau sudah baik, tidak kasih sesajen pun tidak marah. Tapi yang perusak ini, kalau tidak kasih, dia bisa ngamuk. Dan kalau dia ngamuk, yang dua yang baik pun tidak bisa tolong dari amukan yang tidak baik ini. Saya kaget. Jadi mengapa dia berikan persembahan? Bukan karena mengasihi dewanya, tapi karena takut dia ngamuk. Karena kalau yang ini ngamuk, yang lain tidak bisa tolong. Dan berapa banyak di dalam agama-agama yang purba itu seperti itu. Orang ketakutan beragama tapi malah takut dengan Tuhannya atau dewanya atau ilahnya. Takut. Tapi semua itu berbeda dengan kekristenan. Karena kekristenan datang kepada Allah yang diam di sorga, yang diam di dalam kekekalan, yang diam di dalam segala kemuliaan, dan menyapanya sebagai Bapa. Maka Bapa itu menunjukkan relasi. Jikalau ku sapa dia Bapa, maka aku adalah anaknya. Maka waktu ku berdoa, sebenarnya aku sedang menghadap Bapakku dan Bapakku sedang menghadap anaknya. Bapa dan anak, sebuah relasi yang intim, relasi yang karib, penuh kasih, mesra. Seperti kata Donald Guthrie, pada masa itu orang-orang penyembah berhala beribadah kepada dewa-dewanya dalam suasana ketakutan. Tapi pandangan Kristen tentang kebapaan Allah memberikan unsur kemesraan ke dalam hubungan manusia dengan Allah yang tidak ada bandingnya dalam dunia kafir. Dia itu Bapa. Kau Bapakku yang baik. Nah, kalau dia Bapa yang baik, waktu kau datang kepada dia, tidak perlu takut. Karena dia Bapa. Karena dia Bapa, dia pasti mengasihiku. Karena dia Bapa, dia pasti tidak bersikap arogan terhadap aku. Dia tidak seperti dewa-dewa kafir lainnya. Barclay bilang begini, ketika kita mengetahui bahwa Allah yang menjadi alamat doa kita mempunyai nama dan hati bagi seorang Bapa, maka kita menemukan dunia yang sama sekali lain. Kita tidak perlu lagi gemetaran di hadapan kumpulan para dewa. Sebaliknya kita dapat hidup aman sejahtera di dalam kasih seorang Bapa. Gak perlu takut. Jikalau dia Bapa, kamu tidak perlu takut. Seorang jenderal sedang memimpin sebuah acara, bicara kepada banyak tentara dalam sebuah acara resmi.
Sementara acara berjalan dengan hikmatnya, tiba-tiba pintu belakang dibuka. Seorang anak lari datang. Lalu dia peluk jenderal itu di kakinya. Beberapa petugas kaget. Langsung mengangkat anak itu, ciduk anak itu dibawa ke belakang. Kenapa kamu bersikap kurang ajar kepada jenderal dan mengganggu jenderal? Lalu anak itu berkata, siapa jenderal? Yang tadi kau peluk itu jenderal. Lalu anak itu berkata, bagi kalian dia jenderal, bagi saya dia bapak. Rupanya yang lari masuk itu adalah anaknya si jenderal. Maka dia tidak perlu takut. Bagi kalian jenderal, kalian takut. Bagi saya dia bapak, saya tidak takut. Makanya lari peluk kaki bapaknya, it's no problem. Saya tidak bicara dalam seluruh aspek. Bagaimanapun anak itu mengganggu acara. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah bahwa karena dia anak, maka hilanglah ketakutan. Bahkan sekalipun saudara banyak dosanya, sepanjang saudara mau datang kepada dia dengan ketulusan hati untuk pengampunan dan pertobatan, jangan takut, karena dia Bapa. Tangannya terbuka menunggulah. Tangannya terbuka, tangan Bapa terbuka menunggu kamu. Jangan takut, karena dia Bapa. Kedua, ketika kita berdoa atau menyapanya Bapa, kita harus yakin bahwa dia mendengar doa kita. Bapa di surga, berarti saya datang kepada dia sebagai anak. Dan fakta bahwa saya adalah anak, itu memastikan bahwa dia pasti dengar doa saya. Alkitab berkata bahwa ada orang-orang tertentu yang mana Allah tidak mau mendengar doanya. Allah tidak gubris doanya. Doa siapa yang tidak mau Allah dengar, tidak mau Allah gubris? Doa orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Makanya tadi saya bilang, kalau belum percaya pada Yesus, kamu datang berdoa Bapa kami pun sia-sia. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan hanya urusan keselamatan, tapi bahkan doa pun. Tidak ada satu orang pun yang doanya sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Makanya kita akhiri doa dalam nama Yesus. Berarti doa itu sampai kepada Allah Bapa karena Yesus. Kalau orangnya tidak percaya Yesus, tidak ada seorang pun sampai. Maka tidak ada doa pun yang sampai kalau tidak melalui Yesus. Lihat juga Yohanes 16 ayat 23. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Akan diberikan kepada kamu dalam namaku, dalam nama Yesus. Bapa memberikannya. Karena itu saudara-saudara, maka orang kalau tidak percaya Yesus, Allah tidak mungkin menggubris doanya. Bahkan doanya tidak sampai kepada Allah karena tidak melalui Yesus. Nah, tapi bagaimana kalau saya percaya Yesus? Kalau saya percaya Yesus dengan jasa Yesus atau dalam nama Yesus, doa saya sampai. Doa saya didengarnya. Soal dikabulkan nomor 2, tapi pasti didengar. Karena apa? Karena dia Bapakku dan aku anaknya. Maka doaku bisa tidak dikabulkan, tapi tidak bisa tidak didengar. Pasti didengar oleh Bapa. Seorang anak bermain dengan temannya di dermaga. Lalu sebuah kapal, semacam kapal pesiar lewat. 2 anak ini ngobrol, lalu yang satu bilang begini, lu percaya tidak? Kalau saya panggil itu kapal datang. Lalu yang satu bilang, lu gila, lu punya nenek moyang punya kapal. Lu tidak percaya? Lalu anak yang satu naik di atas tempat tinggi, buka bajunya, dia panggil kapal, panggil. Tiba-tiba kapal itu datang, sandar di dermaga. Lalu seorang kapten kapal dengan pakaian seragam lengkap turun menghadap anak kecil dan hormat.
Lalu anak kecil tadi satu bingung. Bagaimana bisa kau panggil kapten kapal datang? Lalu anak yang satu bilang, karena kapten kapal itu bapakku. Karena bapak makanya didengar, dipanggil datang. Coba kalau bukan bapak, coba kau pergi ke Tenau sana coba. Lihat tuh perahu-perahu itu coba ini sampai ke Tiak bengkak juga tidak datang-datang kan. Tidak ada relasi. Bahwa ada relasi dengan dia sebagai bapak anak. Itu menjaminkan bahwa dia pasti mendengar doa-doamu. Soal kabulkan urusan nomor 2. Tapi dengar pasti. Maka waktu kita berdoa Bapa kami. Itu berikan kepastian. Bahwa doa kita didengar. Dan ketiga, terakhir. Ketika kita berdoa dan menyapanya Bapa. Kita harus bersedia untuk menerima jawaban tidak darinya. Atas doa kita. Dengar pasti, dikabulkan belum tentu. Dan kalau kamu menyapa dia Bapa, artinya kamu siap doamu tidak dikabulkan. Kamu siap dia mengatakan tidak. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya antara dia Bapa, lalu doa saya tidak dikabulkan? Apa hubungannya antara dia Bapa, lalu dia jawab tidak pada saya? Hubungannya ialah Lukas 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika dia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Matius 7, 9, 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia minta roti? Atau memberi ular jika dia minta ikan? Ayat-ayat ini menyatakan bahwa seorang bapak insani, seorang bapak duniawi, bapak jasmani, kalau anaknya minta roti tidak mungkin dia kasih batu. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin dia kasih kalajengking. Kalau anaknya minta telur, tidak mungkin dia kasih kalajengking. Anaknya minta ikan, dia kasih ular. Tidak mungkin, itu bapak jasmani. Kalau bapak jasmani saja seperti itu, bapak jasmani yang adalah orang berdosa juga, tidak melakukan itu, bagaimana mungkin bapak surgawi melakukannya? Bapa surgawi hanya memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Makanya dalam nats pembimbing kita tadi, Matius 7 ayat 11. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, persoalannya begini. Sebagai anak, kita ini sering bodoh, sering ceroboh. Kita tidak tahu apa yang kita minta pada Bapa. Karenanya kita sering minta yang salah. Bapak kita tidak akan memberikan batu kalau anaknya minta roti. Tapi seringkali kita lihat ini batu kok mirip roti ya. Lalu yang kita minta tuh batu. Bapak yang baik bagaimana? Kasih. Kalau kasih berarti kau makan batu. Karena dia Bapak yang baik, dia bilang, nak, yang kau minta ini hanya batu, hanya mirip roti saja. Jadi saya tidak kasih. Karena kalau saya kasih gigimu patah. Bapak yang baik tidak akan memberi ular kalau anaknya minta ikan. Tapi ini ular di sini, ini ikan di sini, ini bisa dari bahasa asli bisa berarti belut. Jadi mirip. Bapak manakah yang akan memberikan ular kalau anaknya minta ikan atau belut? Tapi karena belut dan ular itu mirip. Kadang-kadang ada anak yang lihat ular, dia kira itu belut. Maka dia minta Tuhan kasih belut. Tuhan bilang bukan, ini ular kawan. Ini ular anak. Ya, kalau saya kasih kau, mati kau. Karena itu, karena aku Bapa yang baik, biarpun kau doa puasa minta ular, aku tidak akan kasih. Tidak. Bapa yang baik tidak akan memberikan kalajengking kalau anaknya minta telur. Kalajengking dan telur itu mirip. Jangan pikir kalajengking kita dan telur kita. Pikir di Yahudi sana. Orang biasa bikin telur dan kalajengking di sana itu biasanya ada di dalam sarang telur. Dan kalajengking di sana itu pada zaman itu jumbo-jumbo. Lalu kulitnya mirip telur dan mereka membuat bulatan yang mirip telur. Sehingga kalajengking dan telur itu mirip. Bapak manakah yang memberikan kalajengking kalau anaknya minta telur? Tapi ada anak yang buta. Dia lihat kalajengking, dia kira telur.
Lalu dia minta, Tuhan kasih telur itu. Tuhan bilang, nak, itu bukan telur, itu kalajengking. Jadi kalau kau berdoa semalam suntuk pun Tuhan tidak akan kasih. Kenapa? Karena dia Bapa. Bapa yang baik. Dengan kata lain, doa kita seringkali salah. Tapi bersyukurnya karena kita bilang dia Bapa. Karena sudah bilang dia Bapa, Bapa itu tidak akan kasih yang tidak baik bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya kalau anaknya minta salah, dia pasti bilang tidak. Maka waktu kau berdoa, minta, menyapa Bapa, siap-siaplah untuk mendengar kata tidak. Kalau permintaanmu tidak baik. Ada perempuan datang pada saya, Pak Pendeta. Bayangkan sudah pacaran 7 tahun. Sudah habis masuk minta. Tiba-tiba dia hilang, Pak Pendeta. Ya, bersyukurlah. Kenapa? Ya, karena mungkin kau pikir itu ikan, tapi menurut Tuhan itu ular. Jadi sebelum tiba hari H, Tuhan biarkan ular itu pergi. Atau dia menyelamatkan engkau dari ular itu. Kalau tidak kau akan hidup dengan ular sampai maut memisahkan. Karena itu Tuhan cegah. Kalau begitu, aduh. Berapa banyak kita yang minta batu. Berapa banyak kita yang minta ular. Berapa banyak kita yang minta kalajengking. Bayangkan seandainya Tuhan kasih semua. Lu minta apa saja, batu ini makan batu. Ya, kalajengking makan kalajengking. Minta ular kasih ular. Habislah kita semua. Tapi bersyukur dia Bapa yang baik. Ya, Bapa yang baik, dia pasti berikan yang baik bagi kita. Karena itu tiap kali doamu dijawab tidak oleh Tuhan, jangan kecewa, bersyukur. Karena itu Bapa yang baik. Itulah 3 konsekuensi kalau kita datang kepada Tuhan dan berkata, Bapa, kau Bapa yang baik. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala kita. Saya mau menekankan pada 3 bagian yang terakhir. Jikalau kau memanggil dia Bapa, jangan pernah takut. Dia tidak seperti dewa-dewa yang arogan, mengancam dan mengerikan. Dia Bapamu. Waktu kau datang menghadap dia Bapa, pasti dia mendengar semua seruanmu. Pada waktu kau menyapa dia Bapa, dia bisa mengabulkan permohonanmu yang baik, yang seturut kehendaknya. Tapi dia bisa mengatakan tidak, menolak permintaanmu yang tidak baik. Karena apa? Karena dia Bapa yang baik. Mari kita semua renungkan firman Tuhan. Tunduk sejenak kepada Tuhan. Bersyukur bahwa dia adalah Bapa kita. Yang belum terima Yesus, terimalah Yesus. Supaya dia menjadi Bapamu. Bersyukur karena saudara bisa mendatangi dia sebagai Bapamu. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau
bersyukur kepadamu karena kami dapat datang kepadamu, menyapa Engkau sebagai Bapa, Bapa kami, karena jasa Kristus yang menebus kami. Dan biarlah kami datang dengan penuh keberanian, kami datang dengan sebuah kepastian bahwa doa kami didengar. Kami datang dengan sebuah kepastian bahwa kami dipedulikan. Dan kami datang juga dan berserah kepada Tuhan bahwa Bapa bisa mengabulkan yang kami minta, tapi Bapa yang baik bisa menolak yang kami minta, karena kami meminta sesuatu yang tidak baik bagi kami. Terima kasih untuk kebapaan-Mu yang boleh berguna bagi kami, terlebih dalam doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.